Halo adik-adik pejuang SNBT. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang berikutnya, yaitu soal tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang ini juga dari tahun ke tahun tidak pernah ketinggalan, selalu ada ya. Nah, yang akan kita pelajari pertama di sini adalah kubus. Kubus di sini berarti biasanya yang ditanyakan seperti apa gitu ya. Bisa jadi disuruh mencari kerangka dari kubus atau di sini nama lainnya adalah keliling dari kubus. Karena kubus memiliki rusuk yang sama, berarti di sini rusuknya ada 12, berarti langsung saja 12 dikalikan S. S-nya ini berarti apa? S-nya ini adalah rusuknya, panjang rusuknya. Nah, untuk mencari luas permukaannya bagaimana? Luas permukaannya di sini ada 6. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, sama kanan. Dan ini semuanya sama. Ya, sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah semuanya sama. Berarti di sini langsung saja 6 dikalikan S kuadrat. Nah, untuk mencari volumenya bagaimana? Namanya volume itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, berarti alasnya di sini bagaimana? Alasnya di sini panjangnya sama lebarnya sama. Kalau namanya kubus ya, panjang sama lebar sama tinggi semuanya sama, yaitu berupa misalkan aja S, berarti di sini langsung saja S dikalikan S dikalikan S, jadinya S pangkat 3. Ya. Yang kedua, untuk balok, balok di sini ada beberapa unsur yang perlu diketahui, ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk mencari kerangka dari balok, nah ini atau disebut juga dengan keliling dari balok, itu adalah 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Artinya panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya juga ada 4. Nah, untuk luas permukaannya bagaimana? Luas permukaan di sini panjang kali lebar, berarti yang bawah sama atas di sini sama, berarti di sini ada 2. Terus lagi untuk yang depan sama belakang, di sini ada sama, berarti 2. Terus untuk kiri dan kanan, di sini juga sama, yaitu lebar kalikan tinggi juga ada 2. Maka untuk mencari luas permukaan dari balok, di sini 2 kali dalam kurung panjang kali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Nah, untuk mencari volumenya bagaimana? Volume tetap sama, luas alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya di sini berupa persegi panjang, yaitu ada panjang dan lebar. Kemudian dikalikan dengan tinggi untuk balok. Selanjutnya kita masuk ke prisma. Prisma di sini alasnya bisa berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi tak hingga. Kalau segi tak hingga atau disebut juga dengan lingkaran, nanti akan berubah namanya, ya. Jadi berbentuk tabung. Nah, untuk prisma sendiri di sini ada rusuk alas dan tinggi. Untuk mencari luas permukaannya berarti bagaimana? Rusuk alas dan tutup di sini memiliki luas yang sama, berarti 2 kali luas alas ditambah keliling dari alasnya dikali dengan tinggi. Tingginya siapa? Tinggi dari prismanya. Nah, untuk mencari volumenya bagaimana? Untuk mencari volume adalah luas alas dikali dengan tinggi. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti di sini setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Tingginya siapa? Tinggi dari alasnya ini. Jadi tingginya ada 2. Tinggi dari alas dan tinggi dari prismanya. Yang keempat, di sini ada limas. Nah, limas ini bisa untuk alasnya segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5, dan seterusnya. Tapi di sini fokusnya ke limas segitiga, segi 4 yang biasanya sering keluar. Nah, untuk mencari luas permukaannya bagaimana? Mencari luas permukaan di sini berarti cari dulu luas alasnya. Setelah luas alas, nyari apa? Mencari jumlah sisi tegaknya. Sisi tegak itu yang mana? Kalau pada limas itu berarti di sini ada ini yang pertama, yang depan, belakang, kiri sama kanan, berarti ada 4. Kalau yang ditanyakan rusuk tegaknya berarti yang mana? Rusuk tegaknya di sini ada 1, 2,
3, 4. Jadi rusuknya saja. Kalau sisi tegaknya berarti berupa segitiga di sini. Kalau rusuknya berarti di sini, nah yang ini aja. Kalau rusuk alasnya berarti yang bawah. Nah, untuk mencari volumenya bagaimana? Untuk mencari volume di sini untuk limas ada sedikit perbedaan, ya. Masih dikalikan dengan sepertiga. Jadi luas alas dikali tinggi dikalikan lagi dengan 1/3. Masuk ke tabung, atau di sini disebut juga dengan bangun ruang sisi lengkung. Berarti untuk tabung, kalau yang ditanyakan luas permukaan, berarti apa saja yang perlu diketahui? Ada alas dan tutup di sini berbentuk lingkaran, dan ada juga selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mencari luas lingkaran, itu rumusnya adalah Pi dikalikan R dikuadratkan. Nah, untuk mencari luas selimutnya bagaimana? Karena berbentuk persegi panjang, di sini panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran sendiri rumusnya adalah 2 dikalikan Pi dikalikan R. Nah, untuk lebarnya sendiri sama dengan apa? Lebarnya ini sama dengan tinggi dari tabung. Berarti di sini untuk mencari luas selimut adalah 2 dikali Pi dikalikan R dikalikan T. Nah, untuk tutupnya bagaimana? Tutup sama alas sama. Nah, untuk mencari luas permukaan dari tabung, bagaimana? Luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Nah, ini ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 2πr, R plus T. Nah, untuk volumenya bagaimana? Tetap sama. Namanya volume itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Alasnya berupa lingkaran, πr kuadrat dikali dengan tinggi. Tingginya dari apa? Tinggi dari tabung. Nah, untuk kerucut di sini. Kerucut untuk mencari luas permukaannya bagaimana? Untuk mencari luas permukaan, di sini butuh garis pelukis. Nah, untuk mencari garis pelukis bagaimana kalau tidak diketahui? Bisa dicari ketika di sini diketahui tinggi dari kerucut dan jari-jari. Hubungan antara jari-jari, tinggi kerucut, dan garis pelukis di sini membentuk suatu segitiga siku-siku di sini ya. Nah, membentuk segitiga siku-siku. Berarti kalau membentuk segitiga siku-siku, berlakulah Pitagoras. Oh, berarti untuk mencari S-nya bagaimana? Ya, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu S-nya bagaimana? Untuk mencari luas permukaan di sini adalah Pi dikalikan R di dalam kurung R ditambah dengan S. Nah, untuk mencari volumenya bagaimana? Volume kerucut di sini adalah sepertiga luas alas dikalikan dengan tinggi. Berarti di sini alasnya adalah berupa lingkaran. Berarti πr kuadrat dikalikan dengan T masih dikalikan lagi dengan 1/3. Untuk bola, nah ini untuk bola. Untuk mencari luas permukaan dari bola, bagaimana? Untuk bola di sini yang penting diketahui, kalau misalkan diketahui diameternya bagaimana? Apa hubungan diameter sama jari-jari? Jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Ya, berarti kalau mencari luas permukaannya bagaimana? Ya, 4 dikalikan Pi dikalikan R kuadrat. Nah, untuk mencari volumenya bagaimana? 4/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 3. Nah, di sini ada juga jarak pada bangun ruang. Nah, kalau disuruh nyari jarak titik ke titik bagaimana? Ya berarti langsung saja dicari di sini. Dari A ke B ini jaraknya berapa? Kalau misalkan yang ditanyakan adalah jarak titik ke garis bagaimana? Cari di sini ya. Dicari jarak titik ke apa? Titik ke garis ini yang tegak lurus. Oh, berarti di sini jarak dari titik ke garis G bagaimana? Ya, PP aksen merupakan jaraknya. Jarak itu cari, misalkan di sini ada titik P, tarik tegak lurus ke garis G.
contoh soalnya. Nah, di sini pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 10 cm, titik Q adalah titik tengah rusuk CG, jarak titik Q ke E adalah, berarti langkah pertama digambar dulu. Digambar dulu. Berarti di sini tips triknya, jangan lupa kalau pada kubus dengan rusuk A, di situ nyari panjang diagonal langsung aja A akar 2. Kalau yang nyari panjang diagonal ruangnya berapa? A akar 3. Nah, ini. Berarti langkah pertama apa? Nah, kita hubungkan dulu di sini. Karena yang ditanya adalah jarak titik Q ke E. Nah, Q ke E. E ini kita hubungkan ke G. G dihubungkan ke Q. Ternyata membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di G. Nah, Q di sini tadi dikatakan sebagai titik tengah, berarti membagi 2 sama panjang. Kalau panjang rusuknya 10, berarti Q-nya adalah 5. EG-nya ini sebagai apa? EG-nya sebagai diagonal bidang ya. Panjang diagonal bidangnya atau diagonal sisi, berarti di sini A akar 2. A-nya berapa? A-nya 10. Oh, berarti di sini untuk EG-nya adalah 10 akar 2. Tinggal dicari saja jarak antara titik E ke Q dengan Pitagoras. Berarti di sini 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka diperoleh berapa ini tadi? Diperoleh 15 ya. Jawaban yang tepat adalah yang B di sini ya. Untuk contoh soal selanjutnya, nah di sini diberikan suatu prisma alasnya berbentuk segitiga dan sudah diketahui DA di sini, DA-nya berarti di sini DA-nya 12 dan jarak titik E ke AD, jarak titik E ke AD. Nah, ini berarti jarak titik E ke AD ini merupakan tinggi. Seperti yang barusan saya jelaskan, jarak titik ke garis. Berarti di sini selalu tegak lurus. Terus yang ditanyakan berapa tinggi prisma A, D, E, B, C, F. Dan yang diketahui pertama untuk volume prismanya sudah diketahui 360. Dan pernyataan yang kedua, AF-nya diketahui, berarti AF-nya dari sini ke sini adalah 10 cm. Nah, berarti di sini volume prismanya sudah diketahui 360 untuk pernyataan 1 tadi ya. Volume prisma berarti rumusnya apa? Tinggal dilihat alasnya. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Tadi sudah diketahui alasnya atau AD-nya tadi adalah 12 dan tingginya yang saya gambar tadi adalah 6. Berarti di sini langsung saja setengah kali 12 kali 6 dikali dengan apa? Tinggi prisma. Volume prismanya sudah diketahui berapa? 360. Berarti di sini tinggal bagi aja 360. Di sini kita corek 12 sama 2 ya. Maka diperoleh 6 di sini. Nah, 6 kali 6 berarti di sini 360 dibagi 36 ketemu 10 cm. Tinggi prismanya sudah ketemu. Jadi cukup pernyataan 1 saja. Kalau untuk pernyataan yang kedua, tadi diketahui AF-nya 10. Nah, pada soal tidak diketahui jenis segitiga ADE itu apa? Segitiga siku-siku, sembarang, atau yang lainnya tidak diketahui. Jadi kalau yang diketahui hanya AF saja, kita tidak bisa mencari tinggi dari prismanya. Jadi pernyataan 2 tidak cukup, pernyataan 1 saja cukup. Ya, berarti pilihan ganda yang tepat adalah yang A. Untuk materi bangun ruang, saya kira sudah cukup di sini. Dan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih.